Puji Tuhan, saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Sahabat Doa, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan ditopang dalam doa dalam segala pergumulan saudara. Dan saudara juga akan dikuatkan dan diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan yang akan meneguhkan iman saudara saat kita bersama menaikkan doa-doa dalam segala pergumulan saudara. Itu sebabnya siapkan hati dan pikiran saudara, mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur buat kebaikan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih buat waktu yang Tuhan beri bagi kami untuk kami bersama-sama kembali dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Untuk kami kembali saling menopang dalam doa. Engkau Allah kami yang berkuasa, Engkau Allah kami yang ajaib, Engkau sanggup menjawab segala doa kami. Itu sebabnya saat ini kami mau berdoa bersama. Ajar kami Tuhan beriman. Oleh firman-Mu iman kami dibangkitkan. Terima kasih Bapa. Berkati hamba dalam menyampaikan firman-Mu, dan berkati setiap anak-anak-Mu ini dalam merenungkan firman-Mu, sehingga setiap mereka diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Sebelum kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan, terlebih dahulu saya akan menjelaskan satu bagian firman Tuhan yang akan membangkitkan iman saudara ketika saudara menaikkan permohonan-permohonan saudara di hadapan Tuhan. Adapun teks firman tersebut adalah dari Matius pasal 16, mulai ayat 13 sampai ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia adalah Mesias. Puji Tuhan saudara, konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana satu kali Yesus bertanya kepada murid-muridnya untuk melihat sejauh mana mereka mengenal dia. Tapi terlebih dahulu Yesus bertanya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Lalu kemudian murid-muridnya mengatakan bahwa ada yang mengatakan bahwa dia adalah Yohanes Pembaptis, ada pula yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya, "Katamu siapakah aku ini?" Lalu kemudian Simon Petrus menjawab, dan jawaban Simon Petrus itu benar saudara, di mana jawaban Simon Petrus itu didasari oleh pengenalan akan Tuhan, di mana Yesus sendiri berkata bahwa Bapalah yang mengatakan itu kepadamu, kata Yesus. Di mana jawaban Simon Petrus adalah bahwa dia atau Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Saudara, malam hari ini saya rindu kita belajar ini untuk kita memahami dan memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Karena kepada Dialah kita berseru, setiap hari kepada Dialah kita berdoa, kepada Dialah kita memohon. Dan alangkah pentingnya untuk kita mengenal Allah yang kepadanya kita berseru berdoa bersama.
Itu sebabnya saat ini saudara, saya rindu kita belajar tentang pengenalan akan Tuhan, dan juga apa yang akan terjadi jika kita memiliki pengenalan akan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya percaya firman Tuhan ini akan membangkitkan iman saudara ketika saudara menaikkan pergumulan-pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Saudara, ketika Yesus bertanya akhirnya kepada muridnya, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Kemudian Simon Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Mesias artinya adalah juru selamat yang dijanjikan. Jadi ketika Petrus berkata bahwa engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup, Petrus mengenal Yesus sebagai juru selamat dan mengenal Yesus sebagai Anak Allah, sebagai Tuhan. Jadi intinya pengenalan yang benar, di mana pengenalan Simon Petrus ini dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Dan pengenalan yang benar adalah pengenalan di mana dia mengenal, atau kita mengenal, atau anak-anak Tuhan mengenal bahwa Yesus adalah juru selamat dan Tuhan. Itulah inti dari kekristenan saudara, mengenal Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Kalau saudara rindu mengalami perkara besar dalam hidup saudara, sebentar lagi kita akan belajar apa yang akan dialami oleh orang-orang yang mengenal Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat dalam hidupnya. Kalau kita mengenal Yesus dengan benar, kita akan mengalami perkara besar. Malam hari ini saudara, sebelum saudara menaikkan doa-doa saudara di hadapan Tuhan, pastikan saudara mengenal Dia dengan benar. Sebelum saudara memohon di hadapannya, pastikan saudara memiliki pengenalan yang benar akan Dia, di mana saudara mengenal Dia sebagai Tuhan dan juru selamat saudara. Tidak ada artinya saudara mengalami mujizat tanpa mengenal Dia sebagai juru selamat dalam kehidupan saudara. Tidak ada artinya saudara diberkati berlimpah-limpah, tetapi saudara tidak memiliki pengenalan akan Dia bahwa Dialah Tuhan dan juru selamat saudara. Itu sebabnya miliki pengenalan akan Tuhan dengan benar. Apakah isi dan inti dari pengenalan yang benar akan Tuhan? Kita mengenal Dia sebagai Tuhan dan juru selamat kita. Dan kemudian saudara, apa yang akan terjadi jika di dalam hidup kita mengenal Dia sebagai Tuhan dan juru selamat kita? Lihat saudara apa yang dikatakan Yesus, ayat 17. Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga." Orang yang memiliki pengenalan akan Tuhan dengan benar disebut sebagai orang yang berbahagia. Saya percaya setiap kita merindukan kebahagiaan, sukacita di dalam kehidupan kita. Kenapa kita berjuang? Karena kita rindu kebahagiaan. Kenapa malam hari ini kita bersama-sama berdoa? Karena kita rindu kebahagiaan. Kenapa saudara melakukan apa yang saudara lakukan dalam kehidupan saudara sehari-hari? Karena saudara merindukan, mengharapkan, mendambakan kebahagiaan dalam kehidupan saudara. Dan tahukah saudara, kebahagiaan yang sejati itu dialami, dimiliki oleh orang yang mengenal Dia dengan benar. Jika saya dan saudara mengenal Yesus dengan benar, kebahagiaan bagian kita. Mengenal Dia sebagai Tuhan dan juru selamat kita, maka kebahagiaan menjadi bagian kita. Lalu kemudian ayat 18 saudara, "Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Setelah Petrus menunjukkan pengenalannya kepada Yesus yang benar, maka Yesus pun berkata, "Aku pun berkata engkau adalah Petrus." Terlepas dari perdebatan tentang ayat ini saudara, tetapi hal yang saya mau tegaskan di sini adalah bahwa ketika Petrus menyatakan pengenalannya akan Tuhan, Tuhan sendiri, Yesus sendiri mengatakan bahwa engkau adalah Petrus. Artinya apa? Yesus juga mau menegaskan bahwa jika engkau mengenal aku pun mengenal engkau, aku pun memahami engkau, aku pun mengerti segala sesuatu dalam hidupmu. Jadi orang yang mengenal Tuhan dengan benar dikenal oleh Tuhan dengan benar. Hari ini kalau saudara rindu dalam kehidupan saudara, Tuhan tahu segala sesuatu dan Tuhan perhatikan segala sesuatu dalam kehidupan saudara. Dia mengerti segala sesuatu. Dia memahami segala sesuatu dalam kehidupan saudara. Miliki pengenalan akan Dia, karena orang yang mengenal Tuhan dengan benar dikenal oleh Tuhan. Apakah ada anak Tuhan yang tidak dikenal oleh Tuhan? Atau adakah orang-orang yang mengatakan dirinya sebagai pengikut Tuhan tidak dikenal oleh Tuhan? Akan banyak saudara. Bukankah
Nanti pada hari-hari terakhir orang-orang berkata, bukankah aku melakukan ini, melakukan itu, melakukan ini demi namamu? Apa kata Tuhan? Aku tidak mengenal engkau, enyahlah engkau. Siapa yang dikenal oleh Tuhan? Orang yang mengenal Dia dengan benar. Hari ini miliki pengenalan akan Tuhan dengan benar, maka dia pun mengenal saudara. Dia tahu segala sesuatu, dia mengerti segala sesuatu. Masalah persoalan saudara malam hari ini dia tahu, dia mengerti. Dan kemudian yang terakhir, ayat 19, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Kembali saudara, ayat yang sering diperdebatkan, tetapi malam hari ini saya tidak mau berdebat. Malam hari ini yang saya mau tegaskan, inti dari ayat ini sebenarnya, Tuhan mau menegaskan bahwa apa yang kau kerjakan di dunia ini, kuasa sorga juga ikut bekerja. Karena dikatakan apa yang kau ikat di dunia ini terikat di sorga, apa yang kau lepaskan di dunia ini terlepas di sorga. Artinya apa? Kuasa ilahi ikut bekerja dalam apa yang kita kerjakan. Kuasa Allah, kuasa sorga ikut campur tangan dalam apa yang kita kerjakan. Saya percaya malam hari ini kita rindu Allah bekerja dalam doa-doa kita. Kita rindu Allah campur tangan dalam seruan kita malam hari ini. Dan kalau saya dan saudara memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan, kuasa sorga, kuasa ilahi ikut bekerja di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama buat malam hari ini. Sebelum saudara menaikkan doa-doa saudara, biarlah firman Tuhan ini membangkitkan iman saudara, bahwa saudara memiliki pengenalan yang benar kepada Dia yang kepadanya hari ini saudara berdoa berseru. Kalau saudara memiliki pengenalan yang benar akan Dia, berbahagialah hidupmu. Kalau saudara memiliki pengenalan yang benar akan Dia, Dia pun akan mengenal, mengerti, memahami hidup saudara. Kalau saudara memiliki pengenalan akan Dia, kuasa ilahi akan ikut campur tangan. Malam ini kuasa sorga ikut campur tangan, kuasa ilahi ikut campur tangan dalam hidup saudara yang mengenal Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Puji Tuhan saudara, biarlah firman Tuhan ini membangkitkan iman saudara. Mari naikkan doa saudara dengan sungguh di hadapan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah menguatkan dan membangkitkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama saudara. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala pergumulan doa saudara. Mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh iman, dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh ketekunan. Dia Bapa yang baik, Dia mendengarkan seruan doa dan tangisan anak-anaknya. Itu sebabnya mari datang dengan segenap hati kepada Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Saudara, sebelum saya akan berdoa bagi saudara dalam berbagai topik-topik doa, terlebih dahulu saya rindu saat ini saudara berdoa bagi pribadi saudara masing-masing. Mungkin saat ini ada beban, ada persoalan yang sedang saudara tanggung, yang sedang membebani dan menindih kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh kesungguhan. Mari berseru kepada Tuhan, mari bercerita kepada Bapa. Mari ungkapkan segala beban dan persoalan saudara kepada Dia. Dia Allah yang peduli kepada saudara. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini dengarkan seruan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau dengarkan anak-anak-Mu yang sedang menangis berseru kepadamu. Ada beban, ada persoalan, ada pergumulan yang sedang mereka tanggung, yang mungkin orang lain tidak tahu, tetapi saat ini mereka datang kepadamu. Engkau Allah yang tahu, Engkau Allah yang peduli kepada setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu, tolong anak-anak-Mu, campur tangan-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, berkati mereka dalam segala pergumulan-pergumulan doa mereka. Dalam nama Yesus, Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini. Engkau kiranya yang mendengar seruan dan tangisan mereka. Engkau tahu bahasa tetesan air mata mereka. Engkau yang menjadi jawaban bagi mereka ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu khusus berdoa bagi saudara-saudara yang sedang mengalami sakit penyakit. Mari datang kepada Tuhan menyerahkan segala sakit penyakit saudara. Ketahuilah dan percayalah
bahwa Dia Allah yang sanggup menyembuhkan segala penyakit. Dia berkuasa menyembuhkan segala penyakit, saudara. Dia Allah yang sanggup mengangkat segala penyakit dari dalam tubuh saudara. Kalau dulu Dia menyembuhkan, hari ini Dia menyembuhkan, dan seterusnya pun Dia tetap akan menyembuhkan. Itu sebabnya saat ini saya rindu saudara angkat tangan saudara kepada Tuhan. Angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Mari datang berdoa, berseru, menangis di kaki Tuhan. Dia Allah yang peduli dan mendengarkan segala permohonan saudara. Saya akan berdoa saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang mungkin sedang ada dalam keadaan sakit. Tuhan, mereka mungkin sangat menderita oleh karena sakit penyakit yang sedang mereka alami. Saat ini kami datang kepadamu ya Bapa. Engkaulah dokter di atas segala dokter. Engkaulah Allah yang sanggup menyembuhkan segala penyakit anak-anak-Mu. Saat ini hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan anak-anak-Mu dari segala sakit penyakit mereka. Pandang mereka yang sedang mengangkat tangan kepadamu. Pandang mereka yang sedang meletakkan tangan mereka di bagian tubuh mereka yang sakit. Engkau kiranya yang mengulurkan tangan-Mu dan mengerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang ajaib. Oleh bilur-bilur-Mu anak-anak-Mu disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilur-Mu mereka dipulihkan dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung. Ada begitu banyak permohonan doa untuk mereka yang sedang mengalami sakit asam lambung, yang mengalami GERD ya Tuhan, yang mengakibatkan mereka menderita, mereka tidak bisa tidur, mereka was-was, mereka cemas, mereka ketakutan. Dalam nama Yesus saat ini Tuhan, hamba berdoa, jamah semua anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung. Tuhan, kerjakan kesembuhan. Kami percaya Engkau sanggup menyembuhkan. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan, sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pulihkan mereka Bapa dalam nama Yesus. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Tuhan, tolong anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Ulurkan tangan-Mu, jamah mereka, normalkan kadar gula dalam tubuhnya ya Tuhan. Jamah Bapa dalam nama Yesus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah mengalami sakit, ada luka oleh karena sakit diabetesnya yang tidak kunjung sembuh. Tuhan, tolong ya Bapa, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Anak-anak-Mu yang mungkin mengalami sakit kolesterol ya Tuhan, saat ini hamba berdoa, pulihkan anak-anak-Mu. Biarlah kolesterol mereka dinormalkan, dipulihkan oleh kuasa darah Yesus, oleh kuasa mujizat Yesus. Sembuhkan ya Tuhan anak-anak-Mu yang mungkin sedang mengidap kanker ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, tumor, kanker, semuanya saat ini kami cabut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, Engkau sanggup memulihkan, Engkau sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang menderita sakit kanker. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan, sembuhkan, sembuhkan ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit hipertensi. Tuhan, tolong kerjakan kesembuhan. Pulihkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit hipertensi. Normalkan tekanan darahnya dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit hipertensi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit jantung. Dalam nama Tuhan Yesus, pulihkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit jantung. Tuhan sembuhkan, Tuhan kerjakan mujizat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya,
Haleluya ya Tuhan. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapa yang baik, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal ya Tuhan. Bahkan mungkin ada yang sudah begitu lama menjalani cuci darah oleh karena ginjalnya tidak berfungsi normal ya Tuhan. Tuhan tolong jamah dan kerjakan mujizat kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal. Ada yang mungkin mengalami sakit asam urat, yang menderita Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Tolong mereka sembuhkan yang sakit asam urat. Mungkin ada yang lever, Tuhan jamah. Tuhan ulurkan tangan-Mu jamah dan sembuhkan yang sakit lever, yang sakit getah bening, dalam nama Yesus. Tuhan jamah dalam nama Yesus. Yang sakit tiroid, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jamah dan kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang menderita sakit, yang sakit mereka belum disebutkan apapun yang menjadi penyakitnya. Tuhan yang kerjakan mujizat, sembuhkan. Mungkin ada mereka ya Tuhan yang mengalami sakit langka. Tuhan jamah, sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami percaya Allah kami sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit dalam nama Yesus, dan berikan selalu kesehatan bagi setiap kami anak-anak-Mu, sehingga kami maksimal dalam melayani Engkau, menyenangkan hati-Mu dan menjalani hidup kami dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu dalam pekerjaan dan profesi mereka. Tuhan kiranya memberkati segala usaha pekerjaan dan profesi anak-anak-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa bagi mereka yang berprofesi sebagai petani. Tuhan jamah para petani, berkati apa yang mereka tanam sehingga kelak mereka bisa menuai dengan sukacita dan sorak-sorai karena Engkau menjadikan mereka berhasil. Dalam nama Yesus, berkati para pengusaha ya Tuhan, para pebisnis, apapun usaha dan bisnis mereka yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Tuhan jamah, Tuhan lawat, berkati Tuhan sehingga usaha dan bisnisnya bisa berhasil dalam nama Yesus. Para buruh, Tuhan tolong, berkati mereka Tuhan dalam pekerjaan mereka sebagai buruh. Tuhan jamah mereka, Tuhan angkat karir dan ekonomi mereka dalam nama Yesus Kristus. Kembangkan ekonomi mereka dalam nama Yesus. Para honorer ya Tuhan, berkati mereka yang berprofesi sebagai honorer, berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, biarlah mereka tetap melakukan yang terbaik dan Tuhan buka jalan bagi mereka untuk hari demi hari lebih baik dalam pekerjaan dan ekonomi mereka. Para pegawai, Tuhan memberkati, Tuhan jamah mereka, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam bidang mereka masing-masing. Para medis, dokter, bidan, perawat, Tuhan jamah mereka semua, ajar mereka mengabdi ya Tuhan bagi bangsa ini, bagi kesehatan jiwa-jiwa dan masyarakat bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para pejabat di negara ini ya Tuhan, dalam nama Yesus, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat ya Tuhan, dan TNI Polri dan semua jajaran kepemimpinan. Tuhan memberkati ya Tuhan, sehingga setiap para pejabat di bangsa ini mengabdi bagi bangsa ini untuk kemajuan bangsa ini. Para PNS Tuhan memberkati, TNI Polri Tuhan memberkati, ajar mereka melakukan yang terbaik bagi bangsa ini. Bapa yang baik, saat ini hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang saat ini sudah pensiun. Tuhan jamah mereka, Tuhan kuatkan mereka, sukacita Tuhan tetap memenuhi mereka di masa-masa pensiun mereka. Tuhan tetap memberi semangat bagi mereka dalam nama Yesus. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam kondisi pengangguran. Tuhan tolong, Tuhan tolong, berikan jalan keluar, buka pintu bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan, untuk mereka menghidupi keluarga mereka. Dalam nama Yesus, apapun pekerjaan dan profesi anak-anak-Mu yang mungkin belum disebutkan, Tuhan tolong, Tuhan jamah, Tuhan lawat,
Jadikan anak-anak-Mu berhasil dalam profesi mereka. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang masih sekolah ya Tuhan. Berkati studi mereka sehingga kelak mereka berhasil. Berkati masa depan mereka sehingga kelak ya Tuhan mereka jadi kemuliaan bagi nama-Mu ketika kelak mereka berhasil dan sukses dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat kesempatan ini. Ini doa hamba bagi setiap anak-anak-Mu ini. Tuhan kiranya mendengar dan menjawab kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepada Bapa dan kami percaya Engkau Allah yang telah menjawab doa-doa dan seruan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah dikuatkan dan diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan. Dan saudara sudah dikuatkan ketika saudara sudah didoakan. Tuhan kiranya terus memberkati kehidupan saudara, jadikan saudara berhasil dan sukses dalam kehidupan saudara. Kalau saudara belum berlangganan dengan channel ini, segera berlangganan saudara dengan cara lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program Sahabat Doa ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara, kasih karunia Tuhan melimpah dalam hidup saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya, amin.